ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Hai anak sekolah minggu sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan jika di hari minggu yang kudus ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang diberkati, sehat dan kuat karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Karena itu, untuk membalas kebaikan Tuhan, apakah kamu siap beribadah hari ini? Kita cek sama-sama ya. Yang pertama, apakah kamu sudah mandi? Ayo, yang belum mandi, mandi dulu ya. Yang kedua, apakah sudah berpakaian yang rapi? Ya, kalau mau beribadah, kita harus berpakaian yang rapi. Yang ketiga, apakah Alkitab sudah disiapkan? Ayo, Alkitabnya disiapkan ya. Ingat anak-anak, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap harus menghormati ibadah kita. Jadi, selama ibadah, jangan sambil makan atau minum, apalagi sambil tidur-tiduran. Oke? Selamat beribadah. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu juga. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada ibadah sekolah minggu tanggal 16 Agustus 2020 bersama dengan Enci Lina. Dan Enci Lina tidak sendiri, Enci Lina ditemani oleh Enci Asri, Hai, shalom. ada juga Enci Olive, Hai, shalom. ada Enci Teli, Hai, shalom. ada Enci Marina, Hai, shalom. dan Enci Wiwit. Hai, shalom. Nah, tema ibadah sepanjang bulan berjalan ini masih tentang sahabat dengan judul Sahabat yang Baik, Senasib Sepenanggungan, yang menceritakan tentang 4 orang muda yang bersahabat. Mau tahu ceritanya? Anak-anak harus ikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai ya. Oke? Oke, Enci. Anak-anak, kita mulaikan ibadah ini dan undang kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata, Matahari bersinarkan, matahari jauh senang, harus berkata
Masih berdiri anak-anak, kita nyanyikan satu pujian lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya besar Kristus. Saya besar Kristus yang berat. Saya besar Kristus yang berat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya besar Kristus. Tapi saya besar Kristus. Masih tetap berdiri, kita buka ibadah pagi hari ini dengan doa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah kita mulaikan, mari kita minta tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga di pagi yang indah ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu, Jemaat Bukit Sion Perum Agape, boleh datang berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini kami mau buka hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk anak-anak. Mari kita saksikan ayat hafalan dan pujian dari teman-teman kita. Ini namanya jari jempol, jempol. Apa katanya jari jempol? Saya di ibadah, tak ada yang ngobrol-ngobrol. Ini namanya jari tunjuk, tunjuk. Ini namanya jari tunjuk, tunjuk. Apa katanya jari tunjuk? Saya di ibadah, tak ada yang nunjuk, nunjuk. Ini namanya jari tengah-tengah. Ini namanya jari tengah-tengah. Apa katanya jari tengah? Saya di ibadah, tak ada yang marah-marah. Ini namanya jari manis-manis. Ini namanya jari manis-manis. Apa katanya jari manis? Saya di ibadah, tak ada yang nangis-nangis. Ini namanya jari kling-kling, kling-kling. Ini namanya jari kling-kling, kling-kling. Apa katanya jari kling-kling? Saya di ibadah, tak ada yang keliling-keliling. Shalom, nama saya Jennifer Christine Tangkulo dari kolom 1 dengan ayat hafalan Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Beranilah seperti Daniel, ya pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, ya pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Terima kasih Afisa, Jennifer, dan Tracy. Sekarang anak-anak, ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. That's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. That's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. That's the book for me. I stand alone
Anak-anak dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk membaca serta mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah ketika kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu itu tidak lalu begitu saja ya Bapa, tetapi boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak sekalian, saatnya kita membaca Alkitab. Mari kita membuka kitab Daniel 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, kitab Daniel 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-17 dengan judul perikop di Istana Babel. Jika semua sudah mendapatkan bagian Alkitab ini, mari kita membaca bersama-sama. Daniel 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Judul perikop di Istana Babel. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hamba ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikianlah firman Tuhan. Nah anak-anak, mari sekarang duduk yang manis, kita sama-sama saksikan ceritanya. Anak-anak, pada zaman itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Bangsa Israel tidak tinggal di tanah mereka sendiri. Mereka harus bekerja keras, diperbudak oleh bangsa Babel yang jahat. Bangsa Babel ini ingin mengambil prajurit-prajurit dari bangsa Israel untuk menjadi pekerja-pekerja mereka.
Maka dipilihlah orang-orang muda yang badannya besar, tegap, gagah, juga pintar. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, anak-anak, saatnya evaluasi. Yang pertama, di manakah pembacaan Alkitab hari ini? Ya, pembacaan kita terdapat dalam Daniel 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-17. Pertanyaan kedua, sebutkan nama keempat orang muda Israel dalam bacaan ini. Ya, siapa tadi namanya? Ada di ayat 6, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kemudian, bagaimana cara Daniel dan sahabat-sahabatnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam bacaan ini? Ayo, siapa yang tahu tadi bagaimana caranya Daniel hidup? Ya, dia meminta untuk makan hanya sayur dan air saja. Jadi dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Anak-anak, pelajaran hidup dari cerita hari ini adalah persahabatan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria terbentuk atas dasar takut akan Tuhan. Tanda bahwa mereka adalah orang muda yang taat pada Tuhan ialah mereka tidak mau menyantap santapan raja karena mereka tahu itu sama dengan berbuat dosa. Mereka berhadapan dengan kesulitan ketika harus memilih jalan yang dikehendaki Tuhan. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang berkhianat. Semua tetap seia sekata
dan sepenanggungan dalam Tuhan. Anak-anak, kita juga harus bisa membentuk pertemanan yang takut akan Tuhan. Sama-sama beribadah, tidak berkhianat atau munafik. Ternyata itu adalah cara yang berkenan kepada Allah dan diberkati. Dalam hal ini, tentang memilih makanan yang baik dan dikehendaki Allah, anak-anak juga harus mampu memilih santapan yang sehat sebagai bagian dari kehendak Tuhan, supaya hidup sehat dan mengisi waktu yang Tuhan berikan. Demikianlah cerita hari ini, kiranya bisa menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak sekalian. Sekarang, mari kita saksikan pujian berikut ini. Anak-anak juga bisa ikut menyanyikannya. Yuk! Anak-anak, saatnya kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat dalam Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Kita ulangi lagi ya anak-anak, sekali lagi. Ayat hafalan kita pada saat ini terdapat di dalam Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Anak-anak, kini waktunya kita memberikan persembahan. Sejak Yesus tolong saya.
Anak-anak, kita akan berdoa umum. Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan-Mu. Ibadah sekolah minggu di pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik, dan itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi sahabat yang baik dalam suka ataupun duka. Dan biarlah firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami boleh menjadi anak-anak yang taat setia hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati persembahan yang boleh kami kumpulkan, dan persembahan itu boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang berjuang dengan sekuat tenaga menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, atas tuntunan-Mu, pandemi ini segera berakhir, situasi bisa kembali normal, anak-anak bisa kembali bersekolah lagi, dan juga anak-anak boleh beribadah sekolah minggu di gereja. Bersyukur juga kami Tuhan untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati tanggal 17 Agustus nanti. Walaupun di tengah pandemi, kami tetap mengucap syukur karena Tuhanlah yang telah memampukan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk gereja ketika pada saat ini harus beribadah dengan segala keterbatasan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada dan bersama-sama dengan kami, dan Engkau tetap memberkati ibadah kami walaupun kami beribadah dari rumah saja. Berdoa kami untuk pelayanan di jemaat, biarlah Engkau memberkati ketua jemaat kami, Pendeta Diana Wokas, Malombeke STH, Pendeta Ades Mananeke Esteol, BPMJ, seluruh Pelsus, Komisi Bipra, Komisi Kerja, Panitia-panitia, Kostor, bahkan Tuhan, berkatilah juga Ketua KPAJ Bukit Sion, Penatua Marina Bustami bersama keluarga, bahkan seluruh guru sekolah minggu yang tetap semangat melayani walaupun di tengah keterbatasan akibat pandemi. Mampukan kami Tuhan agar boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat, khususnya buat anak sekolah minggu dari kolom 1 hingga kolom 6. Berkatilah terus kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat peribadatan online yang kami laksanakan agar diberkati dan menjadi berkat buat semua orang. Mulai dari proses rekaman, editing, hingga materi siap dipakai untuk ibadah anak sekolah minggu. Semua perlengkapan, peralatan diberkati Tuhan agar boleh terlaksana dengan segala baik dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua anak sekolah minggu agar lebih memperhatikan dan mendukung ibadah anak selama bulan peduli anak ini. Pekerjaan orang tua kiranya diberkati Tuhan. Segala peralatan yang dipergunakan anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing, kiranya Engkau berkati juga, agar supaya anak-anak boleh tetap setia beribadah, walaupun lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami bagi mereka yang bersyukur karena ulang tahun, kiranya Tuhan berkati. Dan jikalau ada yang sedang bergumul karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Diberkatilah seluruh pengobatan yang sedang dilakukan. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sakit. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah sekolah minggu di pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi berkat
dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita angkat satu pujian sebelum menutup ibadah ini dengan doa. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu pagi hari ini telah selesai dengan baik. Dan jangan lupa sampaikan salam kepada mama papa, oma opa, kakak dan adik, serta semua orang yang ada di rumah ya. Nah, anak-anak, jika bepergian jangan lupa ya harus memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Nah, anak-anak, saatnya Anjing pamit. Selamat hari Minggu, salam sehat, ibadah di rumah dulu, sekolah minggu di rumah dulu, di rumah pun